Nah, teman-teman, saya di sini akan sedikit cerita ya pada teman-teman semua tentang bagaimana usaha itu, kenapa kita selalu dituntut untuk konsisten. Karena apa? Saya sendiri merasa bahwa ketika usaha sudah berkembang gitu kan, kadang-kadang kita itu ingin meraih usaha yang lain, tapi nyatanya nanti itu hasilnya ya, kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, sini saya akan menunjukkan salah satu bukti ya teman-teman bahwa saya itu juga sering kali gagal ya. Ini untuk menjadi suatu pembelajaran buat kita semua ya, termasuk saya sendiri ya teman. Kadang itu kita sudah berusaha ya untuk menghindari, artinya jatuh pada yang lubang sama, tetapi karena naluri kita sebagai manusia itu kadang-kadang apa ya, artinya entah itu hilaf atau faktor sengaja gitu seperti itu. Tapi ini real ya teman-teman. Artinya saya menceritakan ini supaya teman-teman semua, apalagi teman-teman yang baru pemula ya, walaupun kita artinya sebagai pedagang kaki lima, konsistenlah dulu pada pekerjaan kita. Karena apa? Ketika kita sudah jalan, kadang-kadang itu kan tawaran dari luar, seperti melihat usaha orang lain itu kadang-kadang kan kita mudah tergiur ya, tetapi kita tidak pernah membaca bahwa usaha lain itu ternyata lebih sulit daripada usaha yang sudah kita jalani kan, seperti itu. Nah, ini saya tunjukkan ya teman-teman bahwa bukti saya juga sering gagal, salah satunya ini ya, seperti itu. Nah, teman-teman, saya tuh menunjukkan ini kayu-kayu ini dulunya itu kan yang pernah saya pakai gitu kan dalam usaha. Nah, ini satu kegagalan. Artinya apa ya teman-teman? Kita itu hanya berusaha untuk kedepannya itu agar lebih baik. Karena di sini juga suatu pembelajaran sangat penting ya, terutama saya sendiri gitu kan. Dan bukan kali ini saja saya merasakan hal seperti ini. Pada dasarnya saya tuh bercerita ini pada teman-teman semua sekali lagi agar kita itu kedepannya lebih hati-hati seperti itu. Apalagi kalau kita itu berkaitan dengan orang lain, itu sangat riskan sekali gitu. Kalau kita berbicara masalah uang gitu kan, masalah dana, itu kita harap ya, saya harap ini suatu pembelajaran. Ini bekas rak-rak ya teman-teman. Ini adalah buka toko dulu. Ini belum lama ya. Ini hanya saya menunjukkan alat, tapi ini tepatnya sudah pindah ya seperti itu. Karena ini sudah dipulangkan. Ini sudah tidak terpakai lama sekali kan seperti itu. Jadi mungkin beberapa bulan nah sampai ini sampai kemakan rayap itu ya, apa namanya? Kalau bahasa Latin atau bahasa Indonesia, taunya rayap gitu, seperti itu. Jadi sudah lapuk seperti ini. Nah, ini bekas rak-rak semua itu, sudah tidak terawat sama sekali kan seperti itu. Nah, saya berbagi cerita ini agar teman-teman semua kedepannya itu lebih berhati-hati. Karena kadang kita itu merasa ya bahwa ketika kita sudah usaha, kita sudah jalan usaha, terutama kita saat ini ya, kita sekarang jualan cakwe, odading atau roti goreng gitu kan. Nah, kadang kita sudah punya modal, kita tuh gegabah ya. Gegabah artinya sepertinya usaha ini gitu kan, melihat di luar banter sekali ataupun laris sekali ataupun prospek sekali seperti itu. Padahal kita itu sebenarnya punya potensi sendiri, yaitu jualan itu yang sudah jalan. Nah, tetapi karena kita tergiur, akhirnya kita sendiri lupa akan tugas kita untuk mengembangkan usaha yang sudah ada. Itu yang menjerumuskan kita sendiri. Ini adalah contoh saya sendiri ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau umpamanya mau berekspansi, kita tidak ada salahnya ya, kita berspekulasi tidak ada salahnya. Tetapi kalau bisa, apa yang kita lakukan itu benar-benar sudah terkonsep, sudah matang, sudah paham. Jadi tidak sia-sia seperti itu. Jadi inilah suatu gambaran ya, dikatakan kekonyolan, kadang kan seperti itu, kekonyolan, harapannya kan tidak terulang kembali. Nah, itu. Jadi, tadi ya teman-teman, itu hanya sekilas tentang pembelajaran saja gitu kan. Jadi bukan hanya ini ya teman-teman, bukan hanya hal-hal seperti ini, dan banyak yang saya alami gitu kan. Selain usaha di roti goreng ataupun odading bahasa Pirang ya seperti itu, dan cakwe. Jadi saya juga pernah merambah ke usaha-usaha lain. Contohnya di tahun 2000 berapa ya? Di tahun 2000, sekitar awal corona, berarti sekitar tahun 2020 atau 2020 ya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi saya juga pernah teman-teman, karena pada saat itu saya pas baru-baru di Kalimantan sekitar 1 tahun, saya itu melihat luar biasa boomingnya seperti jualan es ya, terutama kayak pada saat itu kan seperti es boba, terus sumo kayak gitu ya. Kemudian dan ada lagi es yang lain seperti jeruk keras itu ya. Nah, saya sempat tergiur, bahkan saya juga sempat buka beberapa tempat gitu kan. Itu yang saya korbankan adalah dana dari usaha yang baru berjalan seperti itu. Nah, ternyata setelah beberapa bulan untuk bayar karyawan itu sudah tidak cukup ya. Artinya kita harus mengurangi cost dan
hasil usaha meras, artinya kita meras usaha yang baru berjalan, baru dikatakan baru akan berkembang ya. Nah, hal seperti ini yang saya contohkan tadi begitu juga ya teman-teman. Jadi kegagalan ini saya ceritakan kepada teman-teman semua, artinya untuk sebagai bahan pembelajaran saja. Ketika nanti, apalagi teman-teman yang baru bergabung ke channel saya ya seperti itu, yang ingin belajar tentang roti goreng dan cakwe ini, ketika nantinya gitu kan, kita nantinya usaha, gelutilah itu sampai di titik kecuali kalau kita memang sudah punya uang yang tersisa, artinya uang yang tidak diputarkan lagi di situ, artinya sudah keuntungan sudah berlebih seperti itu, baru berekspansi ataupun berspekulasi tentang hal lain, tetapi dengan satu syarat ya, harus benar-benar menguasai usaha yang akan kita jalankan. Kalau seperti ini kan, saya juga kadang merasa diri saya itu kecewa sendiri gitu kan. Saya merasa bersalah pada diri sendiri, tapi ya sudahlah, karena ini sudah terlanjur ya, tidak mungkin kita itu bisa mengembalikan. Jadi bagaimana yang pernah saya ceritakan kepada teman-teman semua, kalau usaha itu kan memang seharusnya itu memang kita lebih fokus lagi, konsentrasi lagi, dan yang dituntut yang paling penting adalah kita itu konsisten. Nah, di sini bentuk konsisten itu yang paling berat untuk kita, karena kadang ketika kita itu merasa kita sudah punya modal, terus kemudian ingin berkembang lebih pesat dan meraih usaha lain, sedangkan yang kita pegang saat ini itu keteteran. Nah, seperti itu. Seharusnya kan kita, kalau kita berpikir lagi, seharusnya kita tuh lebih baik fokus dan membesarkan usaha yang sudah jalan. Karena nyata-nyata ya teman-teman, nyata-nyata itu sudah berhasil kan. Tapi ya itulah, perjalanan hidup itu kita tidak tahu. Yang penting saya sendiri sudah melakukan berbagai cara pada saat itu ya. Dan memang saya akui banyak gagal ya teman-teman. Karena saya sendiri usaha itu bukan hanya di roti goreng atau bolang-baling kalau sini ya, ataupun odading bahasa viralnya. Itu dulu juga pernah pecel lele seperti itu juga. Dan itu juga mengalami kendala-kendala yang luar biasa. Nah, untuk saat ini, dan saya bisa bercerita pada teman-teman semua setelah saya membuat konten ini, kemudian menggambarkan bagaimana usaha sekarang, terutama yang di Kalimantan seperti itu. Dan saya berkunjung pada teman-teman yang ada di Jogja juga, itu hanya untuk sebagai bahan pertimbangan kita, perbandingan, tapi sekali lagi bukan untuk membandingkan mana lebih baik, mana lebih buruk, tidak. Hanya sebagai pembelajaran buat kita semua bahwa ya usaha itu kalau kita konsisten gitu kan. Nyatanya teman-teman saya seangkatan saya itu mereka dikatakan lebih, saya ketinggalan teman-teman, jauh karena ternyata orang yang lebih fokus, lebih konsisten, tidak neko-neko bahasanya itu mereka akan cepat berkembang. Nah, sedangkan saya sendiri terbang ke sana ke sini itu akhirnya hilanglah fokus itu. Nah, itu pembelajaran saja teman-teman. Jadi itu sekedar cerita buat teman-teman semua ketika nantinya sudah usaha, dan kalau sudah jalan nanti ya itu fokus ya. Oke teman-teman, jadi itu saja yang bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan ini menambah suatu pengetahuan kita, supaya kita nanti kalau usaha, terutama teman-teman, sekali lagi teman-teman yang baru belajar ya, yang untuk roti goreng dan cakwe, tetap semangat walaupun gagal membuat adonan. Itu adalah suatu resikonya ya. Oke, kita berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.